Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adik-adik, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai ibadah haji. Nah, mungkin adik-adik ada yang udah pernah mendengar ya apa itu ibadah haji, dan mungkin di sekitar adik-adik juga ada orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah haji. Nah, kita mulai dari pengertiannya. Dari pengertiannya, menurut bahasa, haji itu berasal dari kata hajja yang memiliki arti yaitu berziarah ke suatu tempat, kemudian bermaksud menyengaja menuju ke tempat tertentu yang diagungkan. Itu pengertian haji menurut bahasanya. Adapun menurut istilahnya, haji adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah haji sesuai dengan ketentuannya untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan keridhaannya dalam waktu yang telah ditentukan. Jadi, ibadah haji itu adalah ibadah yang dilakukan sesuai dengan ketentuannya, sesuai dengan rukunnya, kemudian sesuai dengan wajib hajinya, dan sesuai juga waktu yang telah ditentukannya. Jadi tidak di sembarang waktu, tapi ada waktu yang telah ditentukannya, yaitu pada bulan Dzulhijjah. Kemudian ibadah haji ini juga salah satu rukun Islam ya. Nah, karena itu hukumnya haji itu adalah wajib ain, fardu ain, kewajiban setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan yang sudah mukallaf dan mampu melaksanakannya. Wajibnya hanya sekali seumur hidup. Nah, mampu melaksanakan di sini adalah mampu secara jasmaninya, mampu fisiknya untuk mengerjakan ibadah haji tersebut, kemudian aman ketika dalam perjalanannya, dan mampu juga untuk biaya melaksanakan ibadah hajinya. Kan kalau dari kita perlu ongkosnya, biayanya, kemudian perlu juga mampu ada biaya untuk nafkah orang yang ditinggalkan di tanah airnya. Nah, hukum haji di sini terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 97. Kalian bisa dibaca terlebih dahulu ya. Oke, untuk selanjutnya, nah di sini juga ada hadis Rasulullah yang menerangkan bahwa kewajiban beribadah haji itu hanya satu kali seumur hidup. Adapun bila seseorang mampu dan mau melaksanakan ibadah haji yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, itu adalah sunnah. Tapi sebenarnya sunnah di sini juga tergantung pada situasi kondisinya ya. Seperti misalnya kalau di sekitar masih ada yang membutuhkan bantuan kita, mungkin lebih baik kalau misalnya kita membantu terlebih dahulu orang-orang yang kekurangan di sekitar kita sebelum kita melaksanakan ibadah haji yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke, nah di sini selanjutnya ada syarat wajib haji. Syarat wajib haji ini artinya seseorang diwajibkan berhaji apabila sudah memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama di antaranya, yang ke-1 adalah orang yang beragama Islam. Seorang muslim atau muslimah itu wajib kalau misalnya memenuhi syarat-syarat yang lainnya, itu wajib melaksanakan ibadah haji. Artinya, selain orang yang beragama Islam tidak diwajibkan untuk beribadah haji. Kemudian yang kedua, berakal sehat, artinya nggak gila. Kalau ada orang yang sudah Islam, orang muslim, tapi dia sedikit gila atau memiliki gangguan jiwa, maka dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya yang ketiga, baligh. Orang yang sudah baligh, orang yang sudah mencapai usia baligh.
itu diwajibkan untuk berhaji. Kalau anak-anak bagaimana? Kalau misalnya ada anak-anak yang mampu bisa melaksanakan ibadah haji tapi belum balik, maka itu masuknya kepada sunnah. Jadi hajinya sah sebagai amalan sunnah. Tapi kalau misalnya sudah cukup umur, sudah dewasa, sudah balik, maka ia wajib melaksanakannya kembali jika dia mampu. Jadi haji yang dilakukan oleh anak-anak itu sah tapi sebagai amalan sunnah, bukan sebagai menggugurkan kewajibannya. Artinya kalau misalnya dia sudah dewasa dan mampu, dia wajib melaksanakan ibadah haji kembali. Kemudian yang keempat, merdeka atau bukan hamba sahaya. Artinya kalau hamba sahaya atau budak itu tidak diwajibkan untuk berhaji. Nah, sama halnya seperti anak-anak tadi, kalau misalnya ada budak yang mengerjakan ibadah haji ini, maka hajinya sah. Tetapi apabila dia sudah menjadi orang merdeka, ia perlu melaksanakan hajinya kembali. Wajib melaksanakan ibadah hajinya kembali. Kemudian yang terakhir adalah mampu. Nah, mampu di sini seperti yang telah dijelaskan tadi, yaitu mampu hartanya, mampu kesehatannya, dan mampu dalam perjalanannya itu aman. Dan kalau untuk perempuan harus disertai oleh mahramnya, dengan mahramnya. Kemudian selanjutnya ada rukun haji. Nah, kan dalam haji itu ada rukun haji, ada wajib haji. Yang perlu kalian ingat, jangan kebalik nih, antara rukun haji dan wajib haji. Kalau rukun haji itu adalah amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji, dan kalau tertinggal itu nggak bisa diganti dengan dam atau denda. Nggak bisa, kalau misalnya ketinggalan ihramnya terus bayar denda, nggak bisa, hajinya tetap tidak sah. Jadi kalau misalnya ada rukun haji yang tertinggal, itu tidak bisa dibayar dengan dam dan hajinya tidak sah, harus mengulang lagi, hajinya itu batal dan harus mengulang lagi dari waktu berikutnya, tahun berikutnya. Nah, rukun haji ini yang pertama ada ihram. Ihram ini artinya berniat memulai mengerjakan ibadah haji, ataupun dalam umroh yang mengerjakan umroh. Kemudian merupakan pekerjaan pertama seperti halnya takbiratul ihram dalam sholat. Di ihram ini juga disertakan niat berhajinya. Kemudian yang kedua wukuf, yaitu wukuf di padang Arafah yang dimulai dari tergelincirnya matahari, yaitu pada waktu zuhur di tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian yang ketiga ada tawaf. Tawaf itu apa? Tawaf itu artinya berkeliling-keliling Ka'bah. Nah, tawaf yang termasuk rukun adalah tawaf ifadah. Nah, kan tawaf ini banyak ya macamnya. Adapun yang menjadi rukun di sini adalah tawaf ifadah. Nah, tawaf ifadah ini yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali atau 7 putaran yang dimulai dan diakhiri dari Hajar Aswad dan dilakukan pada hari raya Nahar sampai dengan berakhirnya hari Tasyrik. Selanjutnya ada sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i itu adalah berlari-lari kecil antara Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Dilakukannya itu setelah tawaf ibadah atau setelah tawaf qudum. Kemudian dimulainya dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Nah, dilakukannya itu kan 7 putaran. Satu putarannya itu terhitungnya dari dimulai dari Bukit Safa ke Marwah, itu dihitung sekali. Dan dari Marwah ke Safa dihitung sekali perjalanan pula. Kemudian selanjutnya ada tahallul. Apa itu tahallul? Tahallul yaitu menggunting atau mencukur rambut sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Yang
terakhir tartib. Tartib itu artinya mendahulukan yang harus didahulukan dan mengakhirkan yang seharusnya diakhirkan. Jadi sesuai dengan urutannya. Oke, selanjutnya ada wajib haji. Nah, kalau misalnya tadi rukun haji itu jika tertinggal tidak bisa diganti dengan dam dan hajinya batal. Kalau wajib haji, hajinya tetap sah kalau misalnya ada yang tertinggal, tapi harus diganti dengan dam atau bayar denda. Nah, untuk perihal dam atau denda ini nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Nah, di sini wajib haji di antara yang pertama ada berihram sesuai mikotnya, sesuai batasannya, sesuai mikot jamani, sesuai mikot makan. Untuk mikot ini juga nanti ada pembahasan berikutnya. Kemudian yang kedua, bermalam di Muzdalifah, mabit di Muzdalifah. Yang ketiga, mabit di Mina, Kemudian yang keempat, melontar jumroh Aqobah. Yang kelima, melontar jumroh ula, usta dan Aqobah. Kemudian menjauhkan diri dari muharramat ihram atau dari hal-hal yang diharamkan ketika ihram. Dan yang terakhir adalah tawaf wada atau tawaf perpisahan. Nah, itu dia wajib haji. Oke. Nah, untuk selanjutnya, adik-adik silahkan yang telah menonton video ini, silahkan absen dengan cara tulis komentar hadir atau hadiroh di kolom komentar. Dan jangan lupa juga dikerjakan soalnya yang sudah saya set di WA group. Untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan sekian. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.